Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Fika Lestari. Saya atas nama Jusminar. Saya atas nama Faisal. Di sini kami akan membahas 2 materi penyakit, yaitu Materi pertama, insomnia. Materi kedua yaitu hipersomnia. mari kita memahami penyakit insomnia dan hipersomnia bersama-sama. Let's go! Poin pertama yaitu pengertian insomnia. Insomnia adalah gangguan tidur yang membuat penderitanya kesulitan untuk tidur. Penderita insomnia juga seringkali terbangun pada malam hari dan sulit untuk tidur kembali. Insomnia dapat mengakibatkan penderitanya tidak memiliki waktu tidur yang cukup. Hal tersebut dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental, seperti mudah merasa lelah, penurunan sistem kekebalan tubuh, gangguan kecemasan atau disebut anxiety disorder, dan lain sebagainya. Poin kedua yaitu jenis insomnia. Insomnia terbagi menjadi 2 jenis, yaitu insomnia akut dan insomnia kronis. Insomnia akut merupakan gangguan tidur yang terjadi dalam jangka waktu pendek, yakni bisa berhari-hari atau minggu. Sedangkan insomnia kronis yaitu gangguan tidur yang terjadi dalam jangka waktu panjang, yakni bisa berbulan-bulan bahkan bersifat kambuhan. Poin ketiga yaitu penyebab insomnia. Insomnia terbagi menjadi 2, insomnia akut dan insomnia kronis. Yang pertama, insomnia akut yaitu beradaptasi dengan lingkungan baru, jet lag atau tidur saat perjalanan jauh, stres karena pekerjaan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu seperti antidepresan, obat asma, dan obat tekanan darah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, dan alkohol berlebihan. Yang kedua, yaitu penyebab insomnia kronis, yaitu gangguan mental, gangguan kecemasan, depresi, kondisi medis tertentu seperti asma, penyakit GERD, atau tekanan darah tinggi. Menderita gangguan tidur seperti sleep apnea, kebiasaan menonton TV atau bekerja di tempat tidur, menggunakan ponsel sebelum tidur. Poin keempat yaitu gejala insomnia. Gejala insomnia ada 2, yaitu gejala utama dan gejala umum. Adapun gejala utama yaitu kesulitan untuk tidur di malam hari, sedangkan gejala umumnya yaitu mudah merasa lelah dan sulit berkontraksi saat melakukan aktivitas di siang hari, dan mudah terbangun di malam hari dan tidak bisa tidur kembali. Mengantuk di siang hari namun tidak bisa tidur, daya ingat menurun, gairah seks menurun. Poin kelima, pencegahan insomnia. Pencegahan insomnia ada 6 cara. Yang pertama, mengelola stres dengan efektif. Salah satunya melakukan teknik relaksasi pernapasan dan berpikir positif. Yang kedua, olahraga rutin. Yang ketiga, menghindari kafein, alkohol, rokok, coklat, makanan yang cita rasa kuat, maupun bersoda beberapa jam sebelum tidur. Yang keempat, menghindari tidur siang diperbolehkan maksimal 30 menit. Yang kelima, sebisa mungkin pertahankan jadwal tidur dan bangun tidur. Yang keenam, memaksakan diri segera tidur. Poin keenam, pengobatan. Pengobatan insomnia terbagi menjadi 2, insomnia akut dan insomnia kronis. Pertama, insomnia akut. Insomnia akut, pengobatan insomnia akut ada 7 cara pengobatan. Yang pertama, mengonsumsi makanan sehat dengan gizi seimbang. Yang kedua, membatasi konsumsi kafein dan alkohol. Yang ketiga, berhenti merokok. Yang keempat, rutin berolahraga. Yang kelima, menghindari penggunaan ponsel dan alat elektronik lain sebelum tidur. Jenis pengobatan insomnia kronis ada 2. Yang pertama, meresepkan obat tidur, namun penggunaan obat tidur ini hanya bersifat sementara dan bukan untuk mengatasi insomnia sepenuhnya. Kedua, konseling dan psikoterapi. Poin pertama yaitu pengertian hipersomnia. Hipersomnia adalah kondisi yang membuat seseorang merasa lelah dan mengantuk berlebihan di siang hari. Penderita akan tetap kelelahan meski telah tidur dengan durasi yang cukup.
Poin kedua yaitu jenis hipersomnia. Jenis hipersomnia ada dua, yaitu jenis hipersomnia primer dan jenis hipersomnia sekunder. Yang pertama, hipersomnia primer. Seseorang dikatakan mengalami hipersomnia primer ketika berlangsung selama minimal 3 bulan dan tidak disertai gejala lain. Yang kedua, hipersomnia sekunder. Hipersomnia sekunder biasanya disebabkan oleh buruknya kualitas tidur di malam hari. Akibatnya muncul rasa lelah dan terganggunya konsentrasi. Poin ketiga yaitu penyebab hipersomnia. Penyebab hipersomnia tergantung pada jenis hipersomnia yang diderita. Ada dua penyebab hipersomnia. Yang pertama yaitu penyebab hipersomnia primer. Penyebab hipersomnia primer disebabkan oleh gangguan otak yang mengatur pola tidur dan bangun. Penyebab hipersomnia sekunder disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu mengalami gangguan tidur lain seperti insomnia, narkolepsi atau serangan tidur tiba-tiba, dan apnea tidur atau sleep apnea, yaitu pernapasan yang terhenti sementara selama beberapa kali saat sedang tertidur. Kemudian yang kedua yaitu tidak memiliki waktu tidur yang cukup pada malam hari. Yang ketiga, kelebihan berat badan atau obesitas. Yang keempat, mengonsumsi alkohol berlebihan. Yang kelima, penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dan yang terakhir yaitu depresi. Poin keempat yaitu gejala hipersomnia. Secara umum, gejala hipersomnia dapat berupa: pertama, merasa sangat lelah sepanjang waktu. Kedua, selalu merasa butuh tidur siang. Ketiga, tetap mengantuk meski telah tidur dalam jangka waktu yang lama. Keempat, sulit berkonsentrasi sehingga sulit untuk membuat keputusan. Kelima, kurang antusias. Keenam, mengalami gangguan memori atau hilang ingatan. Ketujuh, mudah marah. Delapan, sering merasa cemas. Dan yang terakhir, kurang nafsu makan. Poin kelima, pencegahan hipersomnia. Pencegahan hipersomnia ada sebelah cara. Yang pertama, membuat jadwal tidur dan bangun tidur setiap harinya agar tubuh terbiasa dengan waktu tidur dan yang dibutuhkan. Dua, tidak mengonsumsi minuman berkafein dan beralkohol pada sore dan malam hari. Tiga, membatasi waktu tidur siang. Keempat, menciptakan suasana tidur yang nyaman, misalnya buat kamar tidur yang bersuhu sejuk, menggunakan aromaterapi, serta memilih bantal dan selimut yang nyaman. Yang kelima, mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan rutin berolahraga agar dapat tidur lebih nyenyak. 6. Menjaga berat badan agar tetap ideal, karena obesitas dapat menyebabkan sleep apnea sehingga mengganggu kualitas tidur. 7. Tidak minum obat-obatan yang dapat menyebabkan ngantuk pada siang hari. Yang 8. Tidak bekerja atau belajar sampai larut malam. Yang 9. Rutin berobat dan konsul ke dokter jika menderita kronis. Poin ke-6, pengobatan hipersomnia. Pengobatan hipersomnia pertama, obat-obatan. Obat yang pertama, apetimin. Yang kedua, metamidin. Yang ketiga, modafinil. Obat-obatan ini termasuk golongan stimulan yang dapat membantu pasien agar merasa lebih segar dan tidak ngantuk. 2. Perubahan gaya hidup. Yang pertama, mengikuti jadwal tidur yang teratur. Yang kedua, menghindari kegiatan yang dapat memperparah gejala yang dirasakan, terutama sebelum tidur. Yang ketiga, tidak mengonsumsi alkohol maupun obat-obatan terlarang. Yang keempat, menerapkan pola makan yang kaya nutrisi yang diberikan oleh dokter supaya energi tetap tercukupi.